Lanjut ya, kita masuk ke materi. Materi 4. Cash flow ya, dan utang, debt management. Tadi udah kita sempat bahas skala prioritas ya, cek dan lunasi utang konsumtif, cash flow harus positif, emergency fund, beli asuransi, bikin tujuan keuangan, financial goals ya. Kemudian investasikan dana sesuai dengan tujuan keuangan ya, lakukan perencanaan pajak atas investasi, lakukan perencanaan warisnya, ada tambahan lagi ya, pajak dan waris ya, di bawahnya. Tapi step 1 sampai step 6-nya tetap sama. Ini skala prioritas. Cash flow. Apa sih cash flow? Cash flow itu adalah alur dana, proses mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran nasabah ya, dengan yang rutin dilakukan setiap bulan, baik rutin maupun tidak rutin, tetap atau tidak tetap. Secara ideal pada setiap akhir bulan harus terdapat sisa dana ya, yang dapat diinvestasikan. Dana ini dikenal dengan sebutan discretionary income atau disposable income atau sisa dana ya. Orang sering nyebutnya disposable income. Secara sederhana, alur dana dapat diartikan sebagai pembayaran atau penerimaan secara tunai. Ya. Nah, ini penting, tunai. Ya, nanti kita akan bahas. Dalam alur dana, 3 karakteristik penting yang perlu diperhatikan, yaitu besar atau kecil nilai dana akan mempengaruhi perhitungan penerimaan atau pengeluaran di akhir periode analisa. Arah alur dana menunjukkan positif dari penambahan dan negatif dari pengeluaran. Waktu akan menentukan dalam pengaturan dana yang tepat dan benar. Ya. Jadi rumusnya sederhana, penerimaan minus pengeluaran harus positif. Very simple, ya, very simple, tapi very hard to implement. Ya. Penerimaan kurang pengeluaran harus positif. Nah, ini kurang lebih ya. Okay. Nah, ini penerimaan, pengeluaran, kelebihan dana, investasi. Nah, ini tipikalnya ya. Kalau kita bicara sama banyak orang, tipikalnya seperti ini. Tapi yang terjadi apa? Penerimaan kemudian pengeluaran habis. Orang berhenti sampai di pengeluaran, ya, sampai di sini pengeluaran. Kalau ini habis atau bahkan kurang, maka kelebihannya nggak ada yang di bawah, ya kan? Kalau kelebihannya nggak ada, maka nggak akan ada yang diinvestasikan. Makanya kenapa orang nggak akan pernah bisa nabung dan investasi kalau pakai pola seperti ini. Gitu, ya. Oke. Nah, ada idiom yang mengatakan semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pengeluaran. Kenapa seperti ini? Ya, karena ketika pengeluaran kita penghasilan kita masih rendah, kita masih belum merasa membutuhkan sesuatu yang kita anggap bahwa itu belum penting, gitu ya. Misalnya apa? Langganan koran, majalah, ya, apalagi sekarang dengan online, udah nggak penting. Ya, tapi ketika nanti kita naik ke corporate ladder, kita naik jadi senior manager, VP, itu kayaknya kalau nggak baca koran kita belum dapat ilmu setiap hari. Kalau belum pegang fisik, belum ngelihat koran, wah gitu kayaknya belum oke banget. Itu contoh ya. Misalnya apa lagi? Anda masih staff, karyawan biasa ya, entry level. Nggak penting lah ya untuk cuci blow ke salon, gitu ya. Gue bisa cuci rambut di rumah kok. Gitu ya. Tapi ketika Anda sudah jadi Vice President, EVP, ya, itu bisa meeting jam berapa? Jam 3, jam 1 nyalon dulu. Gitu ya. Habis makan siang, jam 12, gue makan siang dulu ya, ke Indonesia atau Plaza Indonesia. Makan siang setengah jam, habis itu masuk salon, cuci blow, krimbat, ya kan. Jam setengah 3, meeting. Ya. Jadi, sesuatu yang tadinya tidak menjadi kebutuhan karena secara income kita masih rendah, kemudian berubah menjadi kebutuhan ketika income kita naik. Padahal belum tentu harus seperti itu kasusnya. Ya.
Hal ini disebabkan karena pengeluaran yang sebelumnya bukan merupakan suatu kebutuhan mendadak menjadi kebutuhan penting dengan adanya tambahan penghasilan. Padahal sebenarnya nggak mati kan, nggak ke salon kan, gitu kan. Nggak baca koran nggak mati kan. Oke. Apa yang harus diperhatikan dari cash flow? Satu, penerimaan. Hitung sumber penghasilan secara detail di dalam formulir data gathering. Ya, nanti ada formulirnya. Tampilan formulirnya seperti ini. Yang di aplikasi kebetulan belum, oh sebentar maaf. Yang di aplikasi kebetulan belum kita upgrade. Formulirnya, nah ya teman-teman akan dapat formulir cash flow. Ini lengkap ya, ini formulir DGQ nih. Ini data diri tadi yang di awal kita sempat sebutkan, ini data diri. Kemudian ini aset ya. Nah, kalau ini udah ada nih, aset ini udah ada di aplikasi Monesa. Ya, tinggal diisi aja. Nah, ini cash flow. Lengkap sekali. Ya, nanti akan dapat form seperti ini. Ya. Oke. Oke, lanjut. Hitung penerimaan. Ya. Sumbernya bisa gaji, bonus, usaha sendiri, uang pensiun, ya, jam sostek, dividen, dan sebagainya. Ya. Nah, ini tolong dicatat ya. Penerimaan yang dihitung itu adalah satu, penerimaan bulanan, cash basis, dana kas diterima. Ya. Jadi dalam ilmu personal finance, dalam ilmu financial planning, tidak dikenal yang namanya account payable, account receivable, piutang. Itu satu, ya. Terus tidak dikenal yang namanya gini, banyak orang yang salah ngitung income tahunan, bonus, THR, ya. Ini banyak banget, ini kasus banget nih, financial planner, saya nggak tahu belajarnya dari mana, ya. Jadi dia dapat bonus nih, tiap tahun bonusnya tetap 3 bulan gaji. Ya udah, 3 bulannya dibagi 12. Terus dimasukin ke dalam cash flow bulanan, sebagai income bulanan. Itu kan sama aja bohongin diri sendiri. Kenapa? Karena bonusnya dia baru keluar bulan Maret. Ya kan? Jadi kalau dia bikin financial plan di bulan Juli, gajinya dia misalnya 10 juta. Ya, ini kita simulasi ya. Saya keluarin ini deh. Whiteboard. Nah ini ya. Jadi kasusnya adalah gaji dia 10 juta per bulan, gitu ya. Terus bonus tetap itu 3 bulan gaji per tahun atau setara dengan 30 juta. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tiap bulan ini klien terima duit berapa? Tiap bulan dia terima duit 10 juta. Ada financial planner yang nulis dia punya gaji 10 juta per bulan, terus dia punya bonus. Berapa bonusnya? 30 juta dibagi 12. 2,8, 2,7 juta per bulan. Nah, ya, gitu. Ini salah, ya. Mana drawing? Nah, ini salah tuh. Short, nah X disilang, ya, nggak boleh, ya. Jadi yang kita hitung yang mana? Yang kita hitung adalah yang income bulanannya aja, ya. Yang income tahunannya gimana Pak? Income tahunan dihitung sebagai income tahunan, tidak serta-merta dibagi 12. Ya, jadi dia hanya dihitung di saat bulan diterima. Jadi kalau dia diterima bulan Maret ya bulan Maret, THR diterima. Kemarin THR itu bulan apa? Mei ya. Mei, ya udah bulan Mei. Gitu. Udah. Jangan terus sok-sokan dibagi 12. Karena apa? Kalau Anda ngitungnya pakai angka kayak gini, terus di bawahnya kan bilang bahwa oh total income 12,7 juta gitu kan per bulan. Ini total income-nya. Pertanyaan berikutnya adalah ada nggak yang ditransfer ke rekening dia 12,7 juta sebulan? Nggak ada. Berarti kan membohongi diri sendiri dong. Ya.
Membohongi diri sendiri, membohongi si nasabahnya. Gitu. Ya. Jadi kalau urusan gaji, urusan income, ngitungnya hanya cash diterima. Ya, nggak ada tuh yang namanya account receivable. Nah, diterima tuh berarti account receivable, benar. Ya, account receivable tuh berarti piutang kan, piutang diterima. Account receivable itu nggak ada. Ya, oke, lanjut. Nah, sementara untuk pengeluaran itu kita tulis lengkap tuh, biaya sewa, rumah, makan, listrik, telepon, segala macam, masukin semua ya pengeluaran seperti tadi yang ada di Excel tadi. Nah, kalau pengeluaran kebalikannya dari penghasilan. Pengeluaran per tahun dihitung per bulan. Iya. Ya. Jadi disisihkan atau dicadangkan. Ya. Oke. Kita coba simulasi lagi pakai tadi ya. Nah, ini kita hapus dulu. Cut. Cut. Oke. Di jago nih saya pakai gini. Ya. Gaji misalnya 10 juta per bulan, ya. Pengeluaran bulanan misalnya 7,5 juta. Sisa 2,5 juta per bulan. Ada pengeluaran tahunan nih, STNK mobil 3,5 juta per tahun, kurang lebih 300.000 per bulan, ya kan? Apalagi pengeluaran tahunannya, STNK mobil udah, PBB rumah, ya kan? 6 juta per tahun, sama dengan 500.000 per bulan. Nah, biasa itu ya. Premi asuransi bisa juga sama. Nah, yang dua ini 800.000 ini harus dicadangkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga sisa uang 2,5 juta per bulan dikurangi 800.000 per bulan. Ya. Sehingga ketemu nih disposable income menjadi berapa tuh? 1,7 juta per bulan. Jadi yang bisa saya invest itu adalah 1,7 juta per bulan untuk tujuan keuangan. Gitu. Mas, yang 800.000 kemana? 800.000 ini ditabung, ya. Boleh dimasukin ke rekening tabungan ke bank, ya, atau boleh dibeli emas. Pokoknya jangka pendek deh, kan dipakainya setahun kan, ya. Nah, ditabung, ya, ditabung supaya pada saat nanti STNK mesti bayar, PBB mesti bayar, uangnya udah terkumpul. Itu satu, ya. Sudah orang yang bilang gini, Mas, tapi kan saya punya tadi bonus tahunan, boleh nggak dimasukin ke situ juga? Boleh, bagus sekali. Bonus tahunan dipakai buat bayar pengeluaran tahunan. Saya setuju. Permasalahannya adalah di tahun pertama Anda bikin financial planning, antara bonus dibayar dengan jatuh tempo pembayaran STNK sama PBB, matching nggak? Enggak. Ya kan? Pasti enggak. Gitu. Bonus biasanya dibayarkan sekitar Maret, April. Dibayarkan. Ya kan? 3 bulan setelah tahun baru tuh biasanya. Ada juga yang dibayarkan tengah tahun. PBB dibayarkan ya tergantung dia beli rumahnya kapan. Kalau dia beli rumah Desember ya bayar PBB perpanjangan Desember. STNK mobil juga sama. Tergantung dia beli mobilnya kapan. Dia beli mobil Agustus ya STNK mobil perpanjang di bulan Agustus. Nah, karena jatuh temponya nggak matching antara duit bonus sama bayar ini, makanya di tahun pertama sama tahun kedua financial plan, pengeluaran tahunnya harus disisihkan, harus dihitung. Nanti setelah bonusnya masuk, alokasikan untuk pengeluaran tahun depan, berapa itu besarannya? 6 plus 3,5, 9,5 juta kan pengeluaran tahunannya ya. Nah, 9,5 juta pengeluaran tahunan ini diambil dari bonus tahunannya, ya kan? Nah, kalau ini udah disiapin, diambil dari bonus tahunan yang 30 juta tadi, berarti dari 30 juta kurangin 9,5, di berapa tuh? Bonus tahunan
30 juta deh kan. Ya, dikurangin 9,5 juta sama dengan 20,5 juta ya kan, benar ya? So, jadi dari bonus tahunan yang bisa dipakai 20,5, 9,5 jutanya dialokasikan untuk apa namanya pengeluaran tahunan, ya. Nah, berarti yang 2,5 jutanya bisa balik, yang 800 ribunya bisa balik lagi, sehingga bulanan investasinya dia bisa ngambil dari 2,5 juta. Gitu kira-kira. Ya, untuk pengeluaran. Ini banyak banget orang yang tidak melakukan ini. Apa yang terjadi kalau nggak melakukan ini? Begitu jatuh tempo bayar STNK, begitu jatuh tempo bayar PBB, begitu jatuh tempo bayar asuransi, cengok. Gue mesti bayar dari duit yang mana ya? Berikutnya apa yang dilakukan? Ambil emergency fund biasanya. Kan emergency. Enggak, bos. Ini nggak emergency. Ya, ini udah setiap tahun pasti kejadian. Kalau udah bisa di planning, namanya bukan emergency. Ya, tapi yang sering terjadi adalah orang nggak pernah planning, ya, nggak pernah nyiapin, akhirnya ngambil emergency fund, ya, atau ngambil dana jangka pendek. Oke, paham ya sampai sini ya?